Ini Pak Salman. Ya, betul. Ini kenal Pak Anies dari kapan, Pak? Saya sejak mahasiswa. Mahasiswa, berarti di UGM? Di UGM. Saya ketemu beliau itu di tahun pertama. Tahun pertama. Saya kuliah. Seangkatan atau adik kelas? Satu angkatan. Satu angkatan. Ya. Saya satu angkatan. Terus gimana waktu pertama kali kenal Anies Baswedan di zaman itu? Ya, saya kenal karena beliau ini kan sebagai aktivis ya, mahasiswa. Saya juga aktif di mahasiswa, sama-sama di kader Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian kami aktif karena ketika kami masuk itu kakak kelas kami, senior kami di kampus baru saja mendirikan namanya Senat Universitas Perguruan Tinggi SMPT yang kita sebut sebagai Senat Universitas dan badan perwakilan, tapi kemudian kami ganti di eranya Anies namanya menjadi badan eksekutif. Jadi penggunaan badan eksekutif mahasiswa itu yang pertama mengistilahkan itu Mas Anies. Oke, terus ini kenal Pak Anies dari zaman kuliah. Ada pengalaman lucu nggak bareng Pak Anies? Kata Pak Anies. Orangnya itu memang orang nggak tahu bahwa ada sisi-sisi humanisnya beliau itu yang tidak semua orang tahu. Dia kan kelihatannya serius, sangat tertata, sistematis gitu. Tapi ada saat-saat dengan teman-temannya, dia juga sebagai manusia biasa, ya sebagai teman, apalagi sebagai mahasiswa. Karena di rumah Mas Anies itu kan memang pencinta batik ya, termasuk dengan ayahnya gitu. Banyak koleksi batiknya, koleksi buku-buku dan sebagainya. Nah, saya kan sering biasa nginep kalau ada acara rapat, persiapan, kegiatan-kegiatan besar di Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya kan di Badan Eksekutif Mahasiswanya. Mas Adi itu di senatnya kan. Saya bareng sama Mas Elan, Mas Iving, John Odius dan sebagainya, biasa ikut-ikut Bapak juga tuh dampingin kan. Nah, waktu itu saya nginap di sana, terus lihat banyak banget nih batiknya nih. Terus saya bilang dong koleksinya. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja gitu. Terus saya bawa 5. Kata mas saya, lu gila lu, itu mah bukan minjam, itu lu ngerampok katanya. Saya pinjam 5, terus saya habis pakai ke pengantin, ke acara gitu. Setelah pakai itu saya balikin lagi, setelah dicuci saya balikin lagi, minta lagi yang baru lagi, 5 biji lagi saya bawa lagi pulang ke rumah. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik, dan memang keluarga beliau, dia sendiri ya orangnya sangat ini ya. Batiknya Pak Anies bagus-bagus, Pak. Bagus-bagus, karena dia memang orang tuanya itu dengan dia sepertinya pencinta batik memang. Pencinta batik. Dan dia seringkali berurusan dengan pedagangnya langsung, kemudian dia jahit atau yang barang sudah jadi dia beli, kemudian dijadikan koleksi gitu. Dan kebetulan ukuran beliau dan ukuran saya dan ukuran bapaknya kurang lebih hampir sama lah gitu. Jadi koleksi batik itu biasa saya pinjam lah gitu. Terus ini ada kedekatan apa nih Pak Anies dengan Polewali Mandar katanya tadi? Oh iya, dia tuh punya hubungan sejarah karena kita dengan mahasiswa Sulawesi Barat kan yang dulu masih 3 kabupaten ya, belum jadi Sulbar, namanya Polmas, kemudian Majene, Mamuju ya, itu kan 3 kabupaten nih, Polemaju kan. Nah, itu kita punya asrama. Seringkali kalau kita ada mahasiswa baru, kemudian semester 2 atau semester 1 gitu, kan ada pelatihan, latsar lah, latihan dasar untuk mahasiswa yang datang. Asal satu pembawa materi yang paling diandalkan, apalagi waktu itu kan Mas Anies memang populer ya, di antara semua kota-kota senat Indonesia, dia biasanya kita minta untuk hadir. Artinya dia sebenarnya pembicaranya sudah levelnya tuh regional dan nasional kan. Tapi karena kita punya hubungan khusus, saya panggil, datang gitu, dan dia mau untuk memberikan. Nah, hubungan itulah yang mendekatkan kami. Jadi dari dulu Pak Anies emang udah sering ke Polewali Mandar ini daerah sini? Maksudnya dekat dengan mahasiswa-mahasiswa dan toko-toko Sulbarnya itu di perantauan gitu, di Jogja waktu kita kuliah gitu. Dia biasa memberikan materi-materi pelatihan gitu kan. Nah, kemudian mungkin dari sejarah itulah ketika dia punya program Indonesia Mengajar, dia tidak lupa mengingat bahwa ada daerah terpencil di Sulbar yang remote sensing dan sebagainya, ditempatkanlah dengan pilihan-pilihan tertentu dengan standar mereka, yaitu di Kabupaten Majene itu sebagai tempat penyelenggaraan program Indonesia Mengajar. Nah, waktu datang ke sini, dia menyempatkan lagi untuk mampir di tempat orang tua saya, yang rumah saya sekarang itu sebelum di renov seperti itu, dulu masih ada rumah kayu, kemudian belakangnya rumah tembok kan. Dia mampir, dan ada fotonya dengan saya tuh ketika dia mampir, karena saya begitu dengar dia ada acara Indonesia Mengajar, terus dia meminta stafnya untuk meminta alamat rumah saya udah curiga dia akan mampir di tempat saya, karena biasanya dia tuh
setiap kemanapun dia biasanya menyempatkan diri untuk mampir ke tempat teman-temannya atau sahabatnya, teman angkatannya, teman seorganisasinya kalau dia ada di kampung itu, atau apa itu di Solok, di Padang, di Sulut, dia selalu begitu. Dan tidak harus ada anak di situ, cuma saya nggak enak. Dia mampir nanti ke rumah saya tidak ada, itu saya sengaja terbang dari Jakarta. Waktu itu saya masih aktif di perusahaan gitu. Wah nggak enak nih, kayaknya mau mampir ini karena saya lihat ini kan, dan dia ada di sini, saya datang dan dia mampir ke tempat saya. Benar pagi-pagi dia mampir, terus merasakan masakan khas Sulawesi Barat, masakan khas Mandar gitu ya, masakan Polman disajikan oleh orang tua saya dan kami foto bersama. Berarti ketemu ya Pak ya, untungnya ya Pak. Ketemu Dikejar dari Jakarta. Enggak, kamu datang sini, ya saya tahu kamu sini, masa saya nggak datang di kampung saya kan. Ya sama kira-kira dengan sekarang, saya kontak teman-teman saya yang ikut mendampingi dan dalam proses perjalanan dan penjadwalan acaranya, dan dia menyatakan fix beliau akan datang. Makanya kami pun dengan teman-teman, ada yang dari Jogja, dari Makassar, dari Mamuju, yang alumni-alumni dari Jogja itu khusus datang gitu. Jadi kita tahu ini memang dipersiapkan secara matang, dan kami pun juga ikut membantu lah, memeriahkan, meramaikan kunjungan Pak Anies ke sini. Saya dengan teman-teman saya berdonasi, membuat jaket. Ini jaket kita buat dari hasil urunan teman-teman semua. Kemudian baju-baju kos yang kita buat itu juga hasil apa namanya, urunan dari teman-teman untuk gotong royong, dan saya ditugaskan untuk membagi ke teman-teman. Nah itu semalam kami membagi ke simpul-simpul relawan, ke teman-teman profesi-profesi seperti dosen muda pendukung Anies, kemudian asosiasi tukang beca, bentor dan sebagainya. Ya kita coba membagi, termasuk memasang beberapa baliho dan banner, spanduk untuk selamat datang. Itu masih ada semua, dengan menggunakan teman-teman lintas relawan, kita sama-sama jalan. Oke, terus kalau Bapak itu terakhir Pak, Sulawesi Barat ini rakyatnya ingin perubahan secara ini? Ya tentu, dan mereka kan sebenarnya kan melek dengan akses informasi melalui media sosial maupun mungkin di televisi. Dia membandingkan dan melihat bagaimana Mas Anies itu memang tokoh inspiratif ya. Dia punya ide-ide cemerlang dan mereka nggak asing. Kalau orang Sumbar nggak asing, artinya program Indonesia Mengajar itu kan merupakan program nasional yang melambungkan lagi nama Mas Anies kan. Jadi, nah itu kan mereka program itu kan tempatkan di Sulbar. Jadi mereka tahu bagaimana komitmen Mas Anies ini dalam misalnya dunia pendidikan. Tempat-tempat yang sangat terpencil, tidak ada sinyal, mungkin lampunya tidak ada, malam gelap gitu. Dia menempatkan orang-orang terbaik Republik ini melalui proses seleksi yang namanya program Indonesia Mengajar, mengirimkan pengajar-pengajar muda ke sana. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa orang ini komit lah terhadap khususnya mengenai pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Oke, siap. Pak Samuel, makasih ceritanya. Oke, makasih sama-sama. Ya, siap. Salam perubahan.